Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Ibu Telisa, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai komposisi utang pemerintah Indonesia per Februari tahun 2021. Untuk SBN domestik nampaknya menjadi utang yang kemudian secara porsi lebih tinggi ataupun paling tinggi jika dibandingkan dengan porsi utang yang lainnya. Untuk SBN domestik, sebanyak 4.235,55 triliun rupiah. SBN Falas 1.263,08 triliun rupiah. Pinjaman luar negeri 849,87 triliun rupiah dan pinjaman dalam negeri 12,51 triliun rupiah. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Keuangan di bulan Maret tahun 2021. Sementara untuk rasio stimulus fiskal pandemi terhadap PDB di 10 negara, Jepang nampaknya menjadi negara yang rasio stimulus fiskalnya paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, sebanyak 21,1% terhadap PDB. Kemudian Malaysia 20,8%, Singapura 13%, Korea Selatan 12,3%, Australia 10,8%, Thailand 9,6%, India 6,2%, China 4,8%, Indonesia 4,2%, dan Vietnam 4,1%. Dan data berikutnya adalah mengenai 10 negara dengan utang luar negeri tertinggi. Ini datanya kami dapatkan dari Bank Dunia di bulan Oktober tahun 2020. China menjadi negara dengan jumlah utang tertinggi di dunia, sebanyak 2,1 triliun US dollar. Brazil 0,57 triliun US dollar, India 0,56 triliun US dollar, kemudian Rusia, Meksiko, ada Turki, dan Indonesia ada di peringkat ke-7 dengan utang luar negeri sebanyak 0,4 triliun US dollar. Selainnya ada Argentina, Afrika, dan juga Thailand. Saya lanjutkan perbincangan bersama Ibu Telisa Valianti, ekonom UI. Bu Telisa, menyambung tadi yang kemudian saya sempat sampaikan sebelum jeda, yang jadi concern dari IMF adalah pengeluaran yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 ini perlu diimbangi dengan keberlanjutan pengelolaan utang dan juga menjaga kredibilitas kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Saya ingin lihat terlebih dahulu mengenai pengelolaan utang dan juga menjaga kredibilitas kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Menurut Anda, apakah kita sudah melakukannya ataupun memenuhi hal tersebut, Bu Telisa? Iya, kalau menurut saya relatif sudah cukup baik, meskipun tetap ada beberapa yang perlu diperbaiki ya. Tidak menutup bahwa memang ini harus ada yang diperbaiki juga gitu. Tapi kita sudah on the track selalu berusaha memperbaiki gitu loh. Jadi kalau dari sisi kredibilitas pengelolaan, itu kan kemarin juga Fitch Rating baru menilai juga ya. Lembaga-lembaga rating kan biasanya menjadi partner untuk menilai sejauh mana sih kredibilitas fiskal kita. Karena fiskal itu adalah salah satu yang diperhatikan oleh sovereign rating. Nah, mereka kan mempertahankan rating Indonesia, itu menunjukkan bahwa kebijakan fiskal kita cukup kredibel di mata mereka. Walaupun mereka bilang sih defisit meningkat dan sebagainya, tetapi yang penting itu adalah bagaimana langkah ke depannya. Karena kan semua pandemi negara ini juga, semua negara-negara di dunia juga mengalami. Cuma bagaimana kita mengelola secara baik, dan kemudian kemarin kan dana-dana disalurkan kepada dana PEN. Nah, Indonesia cukup baik dari sisi vaksinasi dibandingkan dengan, tapi perbandingannya dengan Amerika atau dengan UK misalkan ya. Tapi dengan Malaysia, Filipina, South Korea, Indonesia itu relatif baik loh vaksinasinya misalkan. Nah, itu kenapa bisa terdukung? Karena anggaran kita sudah cukup baik dialokasikan PEN untuk kesehatan. Jadi PEN itu sampai dinaikkan 3 kali gitu ya, tapi tidak mengganggu, tidak menambah hutang dan lain sebagainya. Itu sudah menunjukkan kredibel. Kita mengurangi anggaran yang lain. Jadi di situ kelihatan disiplin fiskalnya. Jadi walaupun kebutuhan vaksin membengkak, misalkan anggaran yang membengkak, tapi yang dikurangi anggaran yang lain yang mungkin masih bisa kita tekan gitu, kita lakukan efisiensi. Nah, itu menunjukkan menurut saya itu sudah cukup kredibel. Ada pemerintah terus berusaha, oh kita udah komit nih dengan angka sekian persen dari PDB yang akan turun dibandingkan 2020, 2021 lebih turun lagi 2000. Nah, kita stick pada rule itu gitu loh. Kita melakukan upaya meskipun ada pembengkakan dari sisi vaksin. Nah, sedangkan alokasi anggaran untuk vaksin itu memang harus diprioritaskan misalkan untuk mencapai herd immunity sehingga nanti aktivitas ekonomi bisa berjalan kembali. Jadi itu satu. Terus kemudian terkait pengelolaan hutang ya. Jadi kita memang indikator-indikator selalu dipantau ya untuk indikator-indikator debt kita. Memang debt to GDP kita sudah mulai mendekati 40% ya. Padahal dulu waktu bagus-bagusnya kita 25% dari PDB misalkan. Nah, ini memang suatu warning juga. Itu sudah disadari oleh pemerintah bahwa ini meningkat. Bagaimana action plan untuk mulai menurunkan ya. Artinya salah satunya adalah dengan reformasi perpajakan. Pemerintah juga sudah meluncurkan. Jadi penerimaannya harus ditingkatkan. Nanti kalau ekonomi sudah mulai pulih,
penerimaan perpajakan harus diperbaiki supaya nanti semakin lama ketergantungan kita terhadap hutang itu semakin berkurang gitu loh. Yang penting itu adalah juga action plan kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan hutang ini. Jadi itulah untuk secara kredibel, dan pemerintah terus mengkomunikasikan ya, melakukan press release dengan ekonom, dengan pengusaha, terus untuk dilakukan, dikomunikasikan ini langkah-langkah fiskal yang kita lakukan gitu, sehingga ini menjadi sangat relatif transparan gitu loh. Apa yang akan dilakukan pemerintah tuh Bu Sri Mulyani dan timnya kan itu kasih publiknya, terus disampaikan, diupdate gitu ya. Baik. Ya, mengenai sustainability-nya, mengenai kebijakan fiskal, apakah cukup sustainable, Bu Telisa? Ya, ada beberapa indikator sebetulnya dari fiscal sustainability. Ya, fiscal sustainability itu salah satunya adalah dinamika dari debt to GDP ratio dibandingkan juga dengan misalkan perkembangan dari produktivitas kita. Jadi fiskal itu akan sustain apabila misal ya, salah satu indikatornya di sini, growth kita, economic growth kita lebih besar daripada suku bunga. Jadi kalau kita sudah bisa tumbuh lebih besar dari suku bunga, itu sesuatu yang baik, karena suku bunga itu sebagai cost of debt ya. Jadi kita harus berusaha agar growth kita supaya sustainable itu harus lebih besar daripada suku bunga. Nah, misalkan contoh sekarang ya, suku bunga kita kan di kisaran 3,5%. Nanti 2021 kita diprediksikan akan tumbuh di 4,3 ya kalau menurut IMF kemarin. Nah, itu berarti kita sudah bisa, jangan sampai kita tumbuh di bawah 3,5% misalkan, karena itu berarti nanti fiskal kita akan cenderung tidak sustainable. Itu satu indikatornya. Terus yang kedua, bagaimana dinamika dari debt to GDP di dalam jangka panjang. Jadi kita harus lihat lebih jangka panjang ya, mungkin dalam 10 tahun, apakah debt to GDP itu bisa kembali ke keseimbangan yang normal gitu kan. Kita tadi debt to GDP-nya ada kenaikan ya. Nah, kita harus berusaha mengembalikan debt to GDP itu lama-lama ke level equilibrium debt to GDP kita gitu. Nih, kita kan sebenarnya dalam histori rata-rata Indonesia debt to GDP misalkan sekitar 30 ya. Nah, sekarang kan kita di atas itu. Nah, berarti kita harus mengembalikan ke 30% dari GDP. Disitulah fiscal sustainability kita bisa tercapai. Makanya kuncinya itu adalah satu, reformasi perpajakan. Yang kedua juga kita bisa mendorong investasi. Jadi salah satu obatnya yang lain untuk fiscal sustainability itu adalah investasi. Ya, jadi kalau investasi datang itu kan juga growth bisa makin tumbuh. Nah, pembiayaan kita tidak terlalu tergantung pada utang. Makanya PR kita untuk meningkatkan investasi menjadi sangat penting ya. Kalau bicara sekarang current issue mau ada Kementerian Investasi, menurut kami itu sudah ya harapannya dengan kementerian ini memang bisa mendorong investasi itu supaya lebih terdorong gitu. Karena untuk membantu mengurangi beban hutang juga sebetulnya investasi ini gitu. Ya. Bu Telisa, semacam edukasi lah sebetulnya untuk masyarakat. Sebetulnya mekanisme pengelolaan utang yang benar, yang baik, itu compliance-nya tinggi, itu yang seperti apa Bu Telisa? Ya, satu itu dikomunikasikan kepada publik ya, artinya partisipasi publik itu juga penting ya. Artinya gini, ketika pemerintah memiliki plan untuk kebijakan atau strategi-strategi itu komunikasi ya. Jadi artinya bahwa ini loh, kita melakukan ini karena begini-begini, alasannya seperti ini. Karena memang hutang ini kan sering dijadikan komoditas politik ya, jadi seringkali campur baur begitu loh. Jadi pemahaman masyarakat itu. Kemudian yang kedua mungkin transparansi dari penggunaan hutang itu. Jadi misalkan bahwa hutang itu digunakan untuk apa saja sih? Oh ini loh untuk pembangunan jalan. Kan kita merasa ini ada jalannya, ada jembatannya, kita ada MRT yang lebih bagus, ada LRT. Masyarakat merasakan. Jadi public infrastructure-nya itu harus bagus gitu loh. Karena bahwa itu artinya utang itu digunakan untuk sesuatu yang produktif untuk menopang ekonomi kita. Dan mungkin dijelaskan juga kalau tidak ada hutang sama sekali, kita harus melakukan austerity fiskal, itu nanti dampak negatifnya apa? Terus yang keempat adalah sumber-sumber dari upaya untuk membayar hutang itu. Itu menurut kami perlu. Jadi pemerintah juga perlu mengkomunikasikan bagaimana kita membayar hutang ini. Jangan sampai kan kita kadang-kadang banyak sekali berita-berita negatif, misalkan bahwa oh anak cucu kita diwarisi utang sekian ribu triliun. Nah, tapi itu bagaimana langkahnya? Jadi bagaimana misalkan kita mengelola sumber daya alam kita dengan baik sehingga bisa misalkan menghasilkan ekspor yang baik. Nah, ekspor itulah nanti akan digunakan salah satunya untuk membayar hutang kita. Jadi bagaimana action plan kita untuk mengurangi hutang itu. Ya, lalu bagaimana dengan penggunaan lalu bagaimana dengan penggunaan utang untuk sektor konsumtif? Seperti kemudian banyak yang digunakan untuk program-program bantuan sosial misalnya. Ini mungkin kita akan ukur efektivitasnya seperti apa usaha jeda berikut ini Bu Telisa, dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.